إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال أيضا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Hadirin majlis akad nikah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata paling indah selain mengawali kesempatan yang berbahagia ini dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan yang begitu baik ini kita sama-sama Allah karuniakan, Allah anugerahkan nikmat yang begitu besar di antaranya nikmat keimanan, nikmat keislaman serta kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat teriringkan salam tak bosan-bosannya kita lantunkan, kita tujukan kepada panutan kita semua makhluk Allah yang paling sempurna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat jasa perjuangan beliau kita sama-sama dibawa, kita sama-sama dibimbing, kita sama-sama diantarkan dari zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman ilmiah, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin majlis akad nikah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah sekaligus upaya kita dalam meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua insan manusia memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk berumah tangga, harus memiliki kesiapan yang matang. Tidak hanya siap secara jasmani, tetapi siap juga secara rohani. Tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga harus siap secara mental. Tidak hanya siap secara lahir, tetapi juga harus siap secara batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 21, di mana pernikahan itu digambarkan dengan ungkapan mitsaqun ghalidho, yang artinya sebuah perjanjian yang agung, sebuah ikatan yang kuat, tidak hanya melibatkan dua insan manusia hablum minan nas, tetapi juga janji kepada Allah Subhanahu wa taala hablum minallah. Hadirin majlis akad nikah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dan amati bersama fenomena yang terjadi saat ini, persiapan pernikahan justru lebih fokus kepada hal-hal yang sebenarnya sifatnya seremonial, bukan lagi fundamental. Seperti mungkin kita berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mempersiapkan untuk yang namanya walimah atau resepsi. Sedangkan kesiapan ilmu, kemudian terkait dengan bagaimana komunikasi dalam rumah tangga, itu seolah-olah terabaikan. Padahal semestinya persiapan-persiapan yang bersifat fundamental seperti ilmu dalam mempersiapkan pernikahan, terus kemudian ilmu dalam mengelola keuangan, bagaimana komunikasi dengan kita dengan pasangan dan lain sebagainya, justru itu adalah hal-hal yang paling penting dalam pernikahan.
Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan rumah tangga kita di masa yang akan datang. Saya sering memberikan analogi, terkhususnya kepada para calon pengantin yang akan menikah, bahwasannya ketika kita akan menikah, itu harus tahu prioritas yang akan kita lakukan. Kalau kita lihat fenomena, misalkan orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, biasanya lebih ramai daripada melaksanakan sholat subuh. Padahal kita tahu sendiri bahwasannya sholat subuh itu wajib, sedangkan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu sunnah. Sehingga fenomena ini juga bisa menjadi analogi mana yang paling penting kita laksanakan terlebih dahulu tanpa mengesampingkan yang lain. Orang yang menikah atau orang yang membina rumah tangga itu ibarat seorang pelaut yang kemudian mengarungi luasnya samudra. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana ombak menerjang, bagaimana langit yang tadinya teduh kemudian menjadi penuh kilat dan gemuruh, bagaimana kemudian juga kita mengantisipasi ketika kita jatuh ke samudra tersebut dan lain sebagainya. Oleh karena itu, persiapan-persiapan yang penting dilakukan dalam pernikahan jangan hanya sebatas kepada hal-hal yang sifatnya seremonial, tetapi harus juga kepada hal-hal yang sifatnya fundamental seperti ilmu parenting, mengelola keuangan, komunikasi, dan lain sebagainya. Itulah yang paling penting kita persiapkan sebelum membina rumah tangga. Dan bagi kita, orang-orang yang sedang membina rumah tangga, harus terus senantiasa belajar supaya doa kita yang selama ini kita baca menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah itu bisa terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pengingat kita bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.